Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Ayupa Maria dari semester 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang video praktikum analisis sulfat. Nah, yang pertama yaitu tujuannya. Tujuannya yaitu untuk menentukan panjang gelombang maksimum dari sulfat. Dan yang kedua yaitu untuk menentukan konsentrasi sulfat dalam suatu sampel. Kemudian prinsipnya di sini yaitu adanya sulfat dalam sampel air jika bereaksi dengan barium klorida akan membentuk endapan barium sulfat. Kemudian dalam praktikum kali ini menggunakan alat yaitu yang bernama spektrofotometer UV Vis double beam dengan seri 500 dB. Nah, sebelum memulai praktikum, yang pertama kali kita akan lakukan yaitu kita akan menghidupkan spektrofotometer UV Vis dengan cara menekan tombol power. Kemudian kita tunggu semua menu pada layar terchecklist semua. Kemudian kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama kali kita siapkan yaitu kuvet kuarsa. Nah, mengapa kita menggunakan kuvet kuarsa? Karena pada larutan atau sampel yang akan kita gunakan pada praktikum analisis sulfat ini yaitu tidak berwarna atau bening. Nah, sedangkan untuk larutan yang berwarna atau sampel yang berwarna kita gunakan kuvet gelas. Lalu kita siapkan larutan induk kalium sulfat 100 ppm dari larutan induk. Ini kita encerkan menjadi larutan standar kalium sulfat dengan konsentrasi 0,5 ppm, 2,5 ppm, 5 ppm, dan 7,5 ppm dengan menggunakan rumus pengenceran yaitu V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Kemudian kita siapkan sampelnya nih. Sampel yang akan kita gunakan yaitu sampel air tanah dan sampel air parit dekat laundry. Lalu tambahkan barium klorida hingga terbentuk suspensi barium sulfat. Tahap pertama yaitu kita masukkan belangko ke dalam kuvet, lalu kita kocok atau homogenkan. Lalu lap bagian luar kuvet itu kita lap agar tidak ada larutan yang tersisa. Kemudian masukkan kuvet ke dalam spektrofotometer UV Vis dengan bagian bening menghadap ke arah sinar, lalu tutup. Selanjutnya kita ganti salah satu belangko tadi dengan larutan standar kalium sulfat 5 ppm. Lalu masukkan ke dalam spektrofotometer UV Vis. Tutup, klik scan. Kemudian tunggu sampai muncul grafik panjang gelombang maksimal. Klik apex label set. Kita dapatkan panjang gelombang maksimalnya yaitu 227,0 nanometer. Lalu klik exit. Tahap kedua. Nah, kita ganti larutan standar 5 ppm tadi dengan Aquades sebagai belangko. Klik mine, klik standard graph, klik sample set, kita ubah unitnya ke ppm. Lalu atur standarnya kita atur menjadi 4 dan untuk sampel kita atur menjadi 2 ya. Kemudian klik standard concentration. Kita ubah konsentrasi standar dengan konsentrasi standar yang sudah kita buat tadi, yaitu 0,5 ppm, 2,5 ppm, 5 ppm, dan 7,5 ppm. Lalu klik enter, pilih back, lalu klik OK. Atur set wavelength-nya dengan panjang gelombang 227,0 nanometer. Klik OK, klik auto 0. Kemudian kita ganti larutan belangko tadi dengan larutan standar dengan konsentrasi 0,5 ppm. Masukkan larutan tadi ke dalam spektrofotometer UV Vis. Lalu kita klik tes, kita tunggu sampai keluar nilai absorbansi.
yaitu 0,421. Kemudian kita lakukan secara berturut-turut dengan larutan standar dan sampel yang telah dibuat atau yang telah kita siapkan tadi. Dan untuk melihat grafiknya, kita klik data atau graph, kemudian didapatkan suatu persamaan yaitu 0,1762 X ditambah 0,2366 dengan koefisien korelasinya adalah 0,5309. Lalu klik tombol save, beri nama, lalu klik enter, kemudian save. Untuk menghitung konsentrasi sulfat dalam sampel, dapat menggunakan absorbansi sampel yang kita dapatkan, dimasukkan ke dalam persamaan yang saya sebutkan. Kemudian nanti kita dapatkan konsentrasi sulfat dalam sampel tersebut. Lalu setelah kita selesai praktikum, kita matikan alat spektrofotometer UV-Vis double beam dengan seri 500 dB ini, yaitu dengan cara kita klik start, klik system set, klik instrument set, terus UV limp, dan Vis limp klik off. Lalu exit dan tekan tombol power yang ada pada alat spektrofotometer UV-Vis double beam ini. Nah, sekian penjelasan tentang tugas praktikum analisis sulfat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.